Halo guys, di video kali ini aku Gladys Maria akan menjelaskan apa itu doping dan obat-obatan yang termasuk golongan doping, juga atlet yang pernah menggunakan doping. Berikut video dan penjelasannya, check it out. Penggunaan doping memang sudah menjadi hal yang umum dilakukan di kalangan atlet sedunia. Meskipun begitu, bukan berarti penggunaannya itu diperbolehkan atau patut dianggap normal. Secara universal, para atlet olahraga yang beralih ke obat doping diyakini terpicu oleh keinginan kuat untuk mendapatkan prestasi instan. Doping merupakan tindakan kriminal dalam dunia olahraga. Doping darah adalah suatu metode terlarang untuk meningkatkan performa atlet dengan cara meningkatkan kemampuan tubuh untuk membawa oksigen lebih banyak ke otot. Doping darah adalah meningkatkan jumlah hemoglobin dalam sirkulasi darah. Hemoglobin adalah protein pembawa oksigen dalam darah. Dengan meningkatnya hemoglobin, maka jumlah oksigen sebagai bahan bakar otot atlet juga meningkat. Hal ini akan menyebabkan performa dan stamina, terutama dalam perlombaan jarak jauh seperti bersepeda atau berlari, akan meningkat. Doping darah sendiri dilarang oleh International Olympic Committee dan organisasi olahraga lainnya. Secara umum, ada banyak doping darah yang dikenal luas, yakni salah satunya yaitu injeksi eritropoietin atau EPO. Injeksi EPO adalah hormon peptida yang diproduksi secara alami oleh tubuh manusia. EPO dilepaskan dari ginjal dan bekerja di sumsum tulang untuk merangsang produksi sel darah merah. Peningkatan sel darah merah meningkatkan jumlah oksigen yang dapat dibawa darah ke otot-otot tubuh. Sementara penggunaan EPO yang tepat memiliki manfaat terapeutik yang sangat besar dalam pengobatan anemia terkait penyakit ginjal. Penyalahgunaannya dapat menyebabkan resiko kesehatan yang serius bagi atlet yang menggunakan zat ini hanya untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Diketahui bahwa EPO dengan mengentalkan darah menyebabkan peningkatan resiko beberapa penyakit mematikan, seperti penyakit jantung, stroke, dan emboli otak atau paru-paru. Penyalahgunaan EPO juga dapat menyebabkan penyakit autoimun dengan konsekuensi kesehatan yang serius. EPO telah dilarang sejak awal tahun 1990-an. Salah satu atlet yang pernah menggunakan doping injeksi EPO yaitu atlet balap sepeda yang bernama Lance Armstrong. Armstrong mengakui telah menggunakan doping untuk memenangi 7 gelar juara Tour de France secara beruntun pada tahun 1999 sampai 2005. Dia menggunakan injeksi EPO untuk meningkatkan performa dalam balap sepeda. Pria berusia 41 tahun itu saat pertandingan menggunakan zat-zat terlarang tertentu seperti eritropoietin, hormon pertumbuhan manusia, dan doping darah. Tadinya Armstrong dipandang sebagai salah satu olahragawan terhebat saat memenangi balap sepeda paling bergengsi Tour de France 7 kali beruntun. Namun, tanpa doping, ia mengaku tak akan mampu membuat pencapaian itu. Berkaca pada kasus tersebut, tentunya pencitraan olahraga masih saja mendewakan doping sebagai sahabat sejati yang mendukung kemampuan tubuh untuk mencapai suatu prestasi. Bila hal tersebut selalu menjadi pokok utama saat bertanding, tentunya akan timbul suatu pertanyaan, manakah yang akan dipilih, prestasi atau dampak bahayanya? Sekianlah penjelasan saya tentang doping, semoga kita terjauh dari kata doping. Terima kasih.